Apa kabar jemaat Tuhan hari ini? Tetap ada sukacita, tetap ada pengharapan, dan tetap ada kasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan lewat ibadah singkat dan juga perenungan singkat. Dan biarlah hari ini apapun yang akan kita lakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dan pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan dan doa-doa kita biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan buka ibadah kita yang singkat ini. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 13, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Bait yang ketiga. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk hari ini kami boleh lagi masuk di dalam ibadah singkat. Kami percaya Bapa, meskipun kami tidak bertatapan muka, tapi kami yakinkan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah ibadah singkat ini boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Sehingga kami diberikan kekuatan, motivasi yang baik untuk kami boleh melihat kepada Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara bagi masing-masing kami, sehingga setiap bagian firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama membuka bagian firman Tuhan sebagai perenungan kita untuk hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita buka dari Injil Markus pasal yang keempat, dimulai dari ayat 35 sampai dengan ayatnya ke-41. Injil Markus pasal yang keempat, dimulai dari ayat 35 sampai dengan ayat 41. Firman Tuhan berkata, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Terpujilah nama Tuhan, biarlah bagian firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberikan kita kekuatan dan kemampuan hari ini. Firman Tuhan dari Injil Markus pasal 4
ayat 35 sampai dengan 41 ini, saya ingin memberikan satu tema tentang iman mengalahkan segala sesuatu. Bicara tentang peristiwa angin ribut diredakan dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 ini. Kondisinya pada saat itu adalah perjalanan Yesus bersama dengan para muridnya, 12 murid, berjalan menyeberang Danau Galilea dan masuk ke Kapernaum. Dan pada saat mereka mau menyeberang, peristiwa yang terjadi ini dikatakan di ayatnya yang ke-35, mereka menyeberang karena hari sudah mau petang. Berarti kondisi mereka berjalan itu sudah hampir sore hari. Dan pada saat itu yang mengajak para murid ini adalah Yesus. Berarti kalau di ayat 35 ini yang perlu kita garis bawahi, firman Tuhan katakan, marilah kita bertolak ke seberang. Perkataan ini diucapkan oleh Yesus kepada muridnya. Dan berarti bahwa ketika Yesus mengajak muridnya untuk bertolak ke seberang, Yesus tahu apa yang akan terjadi nanti. Yesus tahu apa yang akan dihadapi ke depan. Yesus tahu dan bertanggung jawab ketika dia mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Berarti Yesus sebagai seorang pengajak, orang yang mau bertanggung jawab ketika mau berjalan bersama dengan murid, dialah yang akan menuntun apa yang akan dilakukan ketika mereka bertolak ke seberang. Dan pada saat itu ternyata bukan hanya 12 murid saja yang ikut dengan Yesus. Tetapi di ayat 36 dikatakan banyak orang-orang juga mengikuti Yesus. Perahu-perahu lain pun juga mengikuti dan menyertai dia. Berarti pada saat itu orang berbondong-bondong ingin tahu apa yang dikerjakan oleh Yesus. Orang ingin tahu sebenarnya Yesus ini mau buat apa. Berarti di ayat yang ke-36 ini mau menggambarkan semua orang bisa mendapatkan apa yang diinginkan dalam kehidupannya. Dan ketika itu mereka sedang berusaha untuk meyakinkan diri mereka mau percaya kepada Yesus. Tapi mereka mau lihat dulu buktinya. Bagaimana kalau saya ikut Yesus, apa yang saya dapatkan? Di sini mau menggambarkan bahwa keputusan hidup, komitmen hidup mempengaruhi kita hari ini. Kalau kita yakinkan Yesus mengajak kita, Yesus mengizinkan kita hidup hari ini, maka Yesus pun juga ingin mengatakan kepada kita, aku yang bertanggung jawab karena aku yang mengajak engkau. Maka hari ini pun kita harus belajar seperti Yesus mengajak para murid. Ketika Yesus mengajak murid, Yesus hanya minta percaya dan taat saja. Dan pada saat itu banyak orang penasaran dengan pekerjaan dan apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Dan kalau kita lompat dulu ke ayat 41, bagaimana sebenarnya respon dari para murid ini? Apakah para murid ini kenal Yesus? Kalau kita lihat ayat 41 dikatakan demikian oleh murid-murid Yesus. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Murid-murid sedang berbincang-bincang. Murid-murid yang sudah tiap hari berjalan bersama Yesus, mereka sedang penasaran apa yang sebenarnya akan dibuat oleh Yesus. Mereka jadi takut. Lalu mereka bilang, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di sini, ternyata para murid ikut Yesus, ikut jalan bersama Yesus. Dia mau lakukan apa saja, tapi sungguh-sungguh ayat 41 menggambarkan murid-murid ini ternyata tidak kenal Tuhan baik-baik. Para murid ini hanya sekedar ikut, tapi untuk menghidupkan Yesus dan percaya kepada Yesus belum sungguh-sungguh. Inilah bicara tentang bagaimana iman. Apakah kita ikut Yesus hanya karena pada saat kita butuh? Apakah karena ketika kita ikut Yesus, karena kita membutuhkan sesuatu dari Yesus? Mungkin karena kita sakit, kita butuh jawaban, kita butuh kesembuhan. Ketika kita punya masalah dengan keluarga, kita butuh untuk jawaban dari Tuhan. Tapi yang Tuhan bilang, bukan di saat engkau butuh saja baru engkau cari Tuhan. Karena dilihat dari respon para murid ayat 41, tiap hari mereka bergaul karib dengan Tuhan.
Tapi ketika ada angin, badai yang datang, mereka malah ngobrol di antara mereka. Dan mereka bertanya, siapa gerangan orang ini? Itu berarti hari ini pun kita mengevaluasi diri. Di mana iman kita? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Di saat kondisi tidak memungkinkan, apakah kita tetap cari Yesus? Lalu kalau kita perhatikan lagi kembali bagian firman Tuhan ayat 37. Ini awal cikal bakal ketika masalah itu terjadi. Ayat 37 katakan, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saya mau kasih gambaran demikian jemaat Tuhan. Jemaat harus memikirkan tentang latar belakang. Dari mana asalnya para murid ini? Rata-rata murid Yesus adalah seorang nelayan yang pekerjaannya rata-rata adalah penjala ikan. Berarti tiap hari mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika menjala ikan. Kapan angin datang, kapan waktunya untuk mendapatkan ikan yang banyak. Tapi pada saat itu ternyata di ayat 37 menggambarkan ketika angin taufan itu datang, menyembur masuk dalam perahu. Dan perahu penuh dengan air. Pertanyaannya, apakah murid yang seorang nelayan tiap hari pekerjaannya sudah menjadi ahli ketika ada badai datang? Ayat 38 menggambarkan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ternyata para murid bukan seorang yang ahli sebagai nelayan. Mereka hanya bekerja ketika mereka butuh. Dan ketika angin badai ini datang, angin taufan memenuhi segala sesuatu perjalanan mereka dan perahu mereka penuh dengan air. Malah mereka bingung. Mereka kaget. Dan mereka pun berpikir, kok Yesus bisa tidur? Lalu mereka pun juga cepat-cepat membangunkan Yesus. Baru mereka bilang sama Yesus, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Pertanyaan awal, apakah para murid tidak sadar siapa yang mengajak? Yesus yang mengajak para murid. Yesus yang bertanggung jawab. Dan Tuhan izinkan ketika berjalan ada badai. Ada angin taufan yang datang. Tapi apakah Yesus membiarkan begitu saja? Tidak. Inilah pengujian iman. Jangan kita hanya mengharapkan yang baik-baik saja. Tapi ketika kita menghadapi satu tantangan dan masalah dalam hidup ini, apakah kita tetap yakinkan ada Tuhan? Jangan kita hanya mau kondisi yang nyaman, enak, dan baik saja. Tapi ketika kondisi tidak aman pun diizinkan Tuhan. Supaya iman kita teruji. Supaya ketekunan itu menghasilkan pengharapan yang kepada Tuhan. Maka apa yang Yesus buat untuk para murid ini? Mari kita lihat ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan katakan apa? Ia pun bangun, Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Hanya dua kata, diam dan tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Berarti di sini mau digambarkan Yesus tidak pernah biarkan sebenarnya semua kita berjalan sendiri. Karena Yesus yang mengajak, Yesus yang bertanggung jawab. Yesus mau menolong kita di saat yang tepat. Yesus ingin menguji iman kita, apakah ketika ada badai kita tetap cari Tuhan. Dan apakah Tuhan biarkan? Tidak. Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Tuhan memberikan pertolongan pas di saat kita tidak berdaya. Yesus memberikan pertolongan dan dia dengan sikap hanya tenang. Dan dia hanya bisa berkata, "Diam dan tenanglah." Tapi alam semesta, angin dan danau taat kepada Tuhan. Itu berarti semua yang terjadi hari ini Tuhan izinkan untuk kita.
supaya iman kita kuat di dalam Tuhan. Maka di ayatnya yang ke-40, Tuhan berkata kepada muridnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Maka hari ini pun juga saya belajar dari firman Tuhan ini. Ketika kita menghadapi semua tantangan dan pergumulan dengan virus corona, membuat kita vakum hampir sudah 3 minggu. Tapi Tuhan mau katakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan mau memberikan pertolongan bagi kita hari ini. Maka biarkan Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Karena Dia yang mengajak kita, Dia yang mengizinkan kita hidup sampai hari ini, maka biarkanlah karya Tuhan terus berkarya dalam hidup kita untuk menunjukkan betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan menyertai kita. Maka pembelajaran penting hari ini, kalau saya bertanya kepada jemaat Tuhan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Pandanglah Tuhan. Pandanglah salib itu. Di Minggu Prapaskah, yang sebenarnya hari ini kita bisa menyambut Kamis Putih, Jumat Agung, bahkan Paskah dengan ibadah. Tapi ketika saya ada di tempat ini, saya lihat mimbar, saya rindu naik mimbar. Ketika saya lihat jubah, saya rindu pakai jubah. Bahkan ketika saya berhadapan dengan kursi dari jemaat, semua kosong. Saya rindukan jemaat datang ke gereja. Bahkan ketika saya lihat organ dan piano, saya rindu memuji Tuhan dengan gegap gempita. Tapi hari ini Tuhan bilang, jangan pernah kamu takut. Jangan pernah kamu tidak percaya sama Tuhan. Iman mengalahkan segala sesuatu. Iman kita diukur bukan karena kita sudah melakukan yang baik, bukan karena kita sudah banyak rajin baca Alkitab dan berdoa, bukan itu. Tapi ketika iman melakukan firman, hidup di dalam Kristus. Murid, dia tiap hari bergaul karib dengan Tuhan. Tapi ketika ada badai, malah dia bertanya, siapa gerangan? Maka hari ini saya mengajak jemaat Tuhan, jangan kita bertanya, di mana Tuhan? Apa yang Tuhan buat hari ini? Kenapa Tuhan berikan kami penderitaan? Mari duduk diam dalam hadirat Tuhan, bangun mesbah pribadi dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan berkarya atas hidup kita. Karena Dialah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dan biarlah firman Tuhan sore hari ini membuat kita kuat, tetap teguh di dalam Tuhan, karena Dia selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan meresponi kebenaran firman Tuhan. Mari kita bernyanyi El Shaddai. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, karena Allah beserta dengan aku. Biar pujian ini menjadi kekuatan bagi kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia menyertaiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai-Mu.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, bahwa kami tidak boleh takut, kami tidak boleh cemas, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati untuk kami semua jemaat Tuhan, dimanapun kami berada hari ini. Tuhan sertai kami, dan biarlah dalam pergumulan kami tiap-tiap hari di rumah, bahkan keluarga kami, pekerjaan kami, ekonomi kami, bahkan kesehatan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan penghiburan bagi kami, karena kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, tapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati untuk setiap jemaat, biarlah hari ini yang sakit dipulihkan, hari ini yang berduka cita diberikan penghiburan, hari ini pun juga yang merasa kesusahan dan ketakutan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan keteguhan hati bagi jemaat Tuhan, biar mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa untuk perekonomian jemaat Tuhan. Mungkin hari ini ada yang bergumul karena harus diberhentikan, bahkan juga dirumahkan. Bahkan yang hari ini bergumul dengan semua keadaan tender, bisnis dan usaha yang macet. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami di GKO Pernas Klender. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang beserta dengan kami. Bahkan semua biaya-biaya operasional untuk kegiatan pelayanan, kami berdoa supaya Tuhan cukupkan. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah biarkan kami berjalan sendiri, tapi Yesus berjalan bersama-sama dengan kami dan bertanggung jawab atas hidup kami. Dan biarlah hari ini kami boleh lewati bersama dengan Tuhan, sehingga mesbah kami, mesbah doa kami, sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, layakkan kami, dan biarlah kami boleh ada tetap di dalam kehadirat Tuhan. Terpujilah nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Biarlah hari ini tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.